Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, jangan lupa dukung dan tonton terus channel Masjid Agung At-Taqwa Kota Cani. Tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya atas segala nikmat dan karunia Allah yang telah Allah curahkan kepada kita semua, sehingga sampai kepada Ramadan malam ke-11 ini, alhamdulillah kita masih sehat dan kuat. Yang tentunya tidak semua orang untuk dapat mendapatkan nikmat tersebut. Tidak semua orang dapat hadir ke masjid dalam rangka beribadah, dan tidak semua orang juga dapat melaksanakan ibadah puasa di Ramadan di siang hari, baik mereka karena uzur syar'i ataupun karena sebab lainnya. Yang jelas, kita yang dapat puasa hari ini, yang dapat melaksanakan tarawih pada hari ini, yang dapat beribadah secara maksimal sampai hari ini, kita merupakan hamba-hamba Allah yang benar-benar mendapatkan kasih sayangnya, mendapatkan hidayahnya, mendapatkan nikmatnya, sehingga ibadah ini dapat kita laksanakan dengan sebaiknya, dengan harapan dan doa. Tentunya semoga kita sampai Ramadan berakhir, nikmat Allah tersebut senantiasa Allah curahkan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Shalawat beserta salam mari kita sampaikan kepada baginda Rasul Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabat beliau, tentunya dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah Isya dan Tarawih yang dirahmati Allah, malam ini tema kajian kita yaitu kiat istiqomah dalam beribadah. Jamaah yang berbahagia, istiqomah itu berasal dari bahasa Arab. Istiqomah yastaqim istiqomah, artinya adalah tegak lurus. Dalam bahasa Indonesia, istiqomah adalah sifat pendirian teguh secara konsisten, tidak akan kendor, senantiasa di dalam menjalankan kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wadepe godaan apapun yang datang menghambat, kendala apapun yang kita rasakan, ibadah kita tetap jalan. Puasa terasa capek hari ini, oh susah kayaknya tarawih, maka tentu dengan sifat istiqomah, capek itu akan kita hilangkan dari diri kita. Jamaah yang berbahagia, dalam agama istiqomah itu dibagi beberapa bagian. Pertama, ada istiqomah di dalam agama. Kajian kita malam ini terkait dengan istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kai kiatna kasemusoh puasa nahan habis Ramadan ini, kita tetap stabil ibadahnya, tetap stabil baca Qur'annya, khatam Qur'annya juga sama seperti tahun lalu, bahkan mungkin bisa lebih. Kemudian bagaimana dengan ibadah-ibadah yang lain juga tetap berjalan. Ini yang diinginkan dalam ibadah kita hari ini, supaya kita bisa tetap istiqomah melaksanakannya. Jamaah yang berbahagia, memang sudah sifat sebagai manusia. Kadang-kadang, kita malas deh. Muncul perasaan malas. Karena iman kita kadang-kadang bisa stabil dan kadang-kadang bisa naik, bahkan bisa turun. Karena itu seringkali dan acap kali kita digoda oleh setan. Begitu kita buka Al-Quran, datang ngantuknya. Begitu kita mau i'tikaf, datang malasnya. Begitu juga ketika kita mau tahajud, datang juga malasnya.
Ada apa ini sebenarnya? Nah, tentu persoalan-persoalan ini adalah sebuah kendala dan hambatan yang berasal dari diri kita yang memang harus kita lawan. Karena itu jemaah yang berbahagia, kalau hari ini kita sudah bisa membaca Al-Quran setiap malam, kalau setiap malam hari ini kita sudah bisa tarawih, kalau hari ini kita masih bisa berinfak dan bersedekah, bagaimana supaya infak dan sedekah kita ini tetap jalan? Bagaimana supaya tarawih kita tetap istiqomah berjalan sebagaimana mestinya? Maka tentu ada kiat-kiat yang harus kita dalami. Pertama, jemaah yang berbahagia, tumbuhkan keyakinan di dalam diri kita bahwa kita orang yang bisa melaksanakan ibadah adalah orang-orang pilihan Allah. Bapak, sudah pasti kita adalah orang-orang yang disayang dan dipilih Allah. Maka tumbuhkan di hati kita, memang kita orang terpilih. Karena kalau bukan karena dipilih oleh Allah, kalau bukan karena sayangnya Allah kepada kita, sungguh kita akan berat melangkah ke masjid. Sungguh akan terasa berat mengeluarkan uang dari kantong untuk infak kita, karena kita merasa khawatir nanti habis, kayak menahan untuk pagi, untuk kedon dan seterusnya. Karena itu yakinkan dalam diri kita bahwa kita bisa tarawih hari ini, menunjukkan bahwa kita adalah orang yang mendapatkan kasih sayang Allah dan merupakan hambanya yang terpilih, sehingga kita mudah melaksanakannya. Tumbuhkan keyakinan itu, ternyata malam ini saya disayang Allah, besok pun munculkan perasaan ini kemudian, maka kita akan tetap mau melaksanakan ibadah di malam selanjutnya. Yang kedua, untuk bisa menjadi motivasi kita dalam beribadah agar tetap istiqomah, bahwa ternyata menghilangkan godaan itu tidak terlepas dari pola pergaulan yang kita lakukan dalam keseharian kita. Artinya harus bergaul dengan orang-orang yang lebih soleh ibadahnya dari diri kita, orang yang lebih baik ibadahnya dari diri kita, orang yang lebih banyak sedekahnya dari diri kita. Bergaulah dengan mereka. Kenapa demikian? Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran bahwasanya laitani lam attakhis fulanan khalila. Kata Allah, salah satu penyesalan manusia besok di akhirat, dari sekian banyak penyesalan kita besok di alam barzakh, kata Tuhan, sungguh celaka saya. Kita bilang besok di akhirat, di alam barzakh, di alam kubur ini, sungguh celaka saya ya Allah. Kenapa? Laitani lam attakhis fulanan khalila. Karena dulu masa saya hidup di dunia, karena dulu saya pasti punya kesempatan beramal, tidak bergaul dengan orang-orang yang lebih baik, tidak bergaul dengan orang-orang yang soleh, maka sungguh pada hari ini, karena saya bergaul dengan orang yang tidak baik, penyesalan yang muncul ketika kita di alam barzakh karena tidak membawa amal ibadah. Betapa bayangkan jemaah yang berbahagia, andai kata hari ini kita punya sahabat semuanya soleh, andai hari ini kita bergaul dengan orang yang baik-baik, andai hari ini kita dalam pergaulan sehari-hari kita, keluarga kita, sanak famili kita, semua di lingkungan berada di lingkungan yang soleh, maka otomatis kita pun akan termotivasi menjadi orang yang soleh, yang akhirnya akan tumbuh dalam perasaan dari diri kita. Oh ternyata ibadahku mangesoda pepe, hebatanku penetong sedekah rimbang, hebatanku penetong kebaikan teman, lebih rajin rupanya kawan lagi baca Quran di belakang saya. Kawan sudah 2 kali khotam, saya belum sekalipun. Nah ini akan bisa menumbuhkan motivasi untuk beribadah. Terakhir, jemaah yang berbahagia, agar bisa kita istiqomah, kiatnya dalam agama ini harus sering-sering kita membuka kembali sejarah para aulia, sejarah para nabi, sejarah para tokoh-tokoh agama yang tetap istiqomah, konsisten dalam agama, konsisten di dalam dakwah. Bayangkan Bilal bin Rabah, bagaimana dia mempertahankan keimanannya. Bayangkan bagaimana Rasul di dalam dakwahnya senantiasa tidak pernah goyah,
sekalipun begitu besar ancaman, tantangan yang dihadapi oleh baginda Rasul, demikian juga dengan sahabat-sahabat yang lain. Dalam sedekah misalnya Umar bin Affan, Utsman bin Affan tidak pernah takut sedekah. Abu Bakar Siddiq tidak pernah khawatir bersedekah. Rasul demikian juga. Sa'ad bin Rabi' sahabat Rasul. Abdurrahman bin Auf juga sahabat Rasul, tetap bersedekah. Kenapa? Karena tumbuh dalam keyakinan di hati dirinya bahwa dengan sedekah itu nanti akan dapat menyelamatkan dirinya di alam barzah. Karena jamaah yang berbahagia, orang yang mau selamat dalam kubur, dua cuma syaratnya. Pertama kalau mau selamat, selain sholat kita tetap kontinuitas terus menerus, maka ibadah yang kedua adalah baca Qur'annya tidak pernah berhenti. Yang kedua, sedekahnya juga tidak pernah terlupakan. Karena itu jamaah yang berbahagia, besok dan seterusnya, sebelum ke masjid periksa kantong gokeng kumbasin. Jadi tidak ada alasan sampai masjid kalian amal berjalan di depan kita, maku kumbasin ge lupa aku. Maka jamaah yang berbahagia, periksa kantong sebelum masjid supaya sedekahnya tetap dicatat oleh Allah, karena pahala sedekah kita sungguh sebenarnya berlipat ganda diberikan oleh Allah, khususnya di bulan Ramadan yang berbahagia ini. Semoga ada manfaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.